Aku sempat mikir Kak, kayak nanti gue di sana bosen dong, karena kan bolak-balik kegiatannya cuma Itu masjid lagi. aja gitu. Aku kayak minta sama Allah gitu, kayak agak sedikit nantangin, maaf ya Allah, kayak aku bilang, ya Allah aku pengen melihat kehadiranmu di sini, menemani aku ibadah. Aku pengen sholat di situ, di titik itu, Kak. Itu udah nggak mungkin Kak. Aku udah kayak, ini sudah nggak mungkin. Tapi aku lihat di situ ada space, aku nggak mungkin. Tiba-tiba, dan waktu Papa meninggal itu sempet banget. Ada fase dimana aku, jangan ditiru ya teman-teman, aku nggak mau menghadapi pain itu. Aku lebih baik aku minum alkohol setiap hari. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Ngutang itu by the way ada yang baik by the way, right? Jadi maksudnya bagi yang belum tahu gitu ya, ada yang namanya hutang konsumtif, no, sama hutang produktif gitu. Jadi kalau misalnya lu hutang buat bisnis dan habis itu menjadi sebuah aset dan asetnya itu justru akan membuat lo dapetin duit lagi, itu hutang yang baik. Tapi hutang konsumtif, lo mau beli motor baru gara-gara tetangga lo punya motor baru yang itu karena lo pengen lebih keren dari dia, itu jelek banget guys, karena motornya begitu keluar dari toko langsung depresiasi. Ya, gila, gue jadinya malah ngomong keuangan sama lo. Gue kalau nggak salah kemarin itu gue sempat baca di mana Yunita sendiri juga sempat umroh juga gitu ya. Itu umur berapa? Baru banget sebelum, ini ada korelasi juga sama film ini Kak. Januari tahun ini. Aku syuting Februari. Syuting Februari. Februari Maret ya antara itu, tapi aku umroh Januari. Oke. Jadi sebelum syuting dimulai, Nita sempat ke umroh dulu gitu ya. Iya. How was that? Banyak banget orang yang bilang kalau misalnya di umroh itu banyak dapat hidayah lah, dan so many things happen juga, yang mukjizat juga. I wanna know your story. Aku kayak itu kan pertama kali aku kesana ya Kak. Bener nggak bisa dijelasin deh itu, kayak selama ini kan aku kan suka banget K-pop, aku suka BTS. Jadi kalau ke Korea tuh happy banget. Tapi kalau ke sana tuh happy-nya tuh beda, karena ada perasaan nggak tahu kenapa tenang. Aku tadi sempat mikir nggak boleh sih kayak gini. Aku sempat mikir Kak, kayak nanti gue di sana bosen dong, karena kan bolak-balik kegiatannya cuma masjid aja gitu. Ternyata enggak Kak. Itu yang dicari dan benar-benar diperjuangin. Aku bangun subuh-subuh, ayo deh. Tapi happy banget rasanya. Tapi gue bingung ya. Kenapa pengen umroh? Ya awalnya dulu. Aku sebenarnya pengen umroh itu udah lama banget. Padahal sempat marah lah. Maksudnya sempat kesel gitu ya. Kayak Tuhan, ini gue udah doa supaya nyokap gue terus ada. Tapi ternyata nyokap tetap dipanggil sama Tuhan. Itu marahnya sampai kapan dan bagaimana sembuh dari itu sampai akhirnya memutuskan untuk umroh? Kayaknya marahnya lumayan lama sih Kak. Untuk memproses itu semua ya, karena abis itu bertubi-tubi dari mamaku, tanteku, papaku. Wah itu nimbun terus, akhirnya sampai di titik sebenarnya paling down tuh pas papa gitu loh. Tapi abis itu aku belum yang mulai nyari Tuhan, belum nyari Allah di situ. Cuma tapi aku percaya Allah tuh nyari cara untuk orang dia panggil. Kan menurut kita semua tuh yang muslim Kak, umroh dan haji itu kan undangan ya dari Allah. Caranya kan beda-beda ya. Nah menurut aku caranya Allah ke aku ini agak lucu sebenarnya. Lucunya adalah aku kan suka banget BTS yang tadi aku bilang Kak. Terus aku waktu itu dia ada konser lah. Itu konser terakhirnya mereka bareng-bareng sebelum mereka berangkat wajib militer. Kak susah banget dapetnya, kayak gak mungkin dapet. So kayak ya Allah pokoknya kalau aku dapet aku umroh. Nggak, maaf ya teman-teman, gak boleh ditiru. Pokoknya utamain umroh dulu harusnya. Tapi ini cara Allah manggil aku mungkin kayak gini. Abis itu aku dapet. Itu 2022 aku 2022 aku nonton BTS. Terus 2023 aku baru tuh ya ini gue harus umroh. Baru dapet jadwal umrohnya di 2024 Januari. Lucu kan cara Allah emang. Tapi berarti saat ku umroh itu karena gue udah janji aja gitu. Karena aku sebenarnya pengennya udah lama banget. Kayaknya Allah tahu niat aku. Tapi mungkin caranya dia kayak lo harus nih pergi gitu. Aku dibikin kayak gitu loh Kak. Pengennya ala-ala ya nanti kalau misalnya ada waktunya gitu segala. Nah tapi benar-benar gara-gara BTS itu akhirnya jadi wow, BTS membawa berkah guys.
Tapi masih ada perasaan itu kan, maksudnya gara-gara bertubi-tubi itu nyokap dipanggil, tante dipanggil, bokap dipanggil. Jadi sebenarnya kan masih ada rasa kayak Tuhan, kamu itu Tuhan yang adil atau bukan sih? Gitu kan, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang bukan sih? Kenapa kok ini terjadi bertubi-tubi gini ke gue gitu? Itu ketemu jawabannya di umroh gak? Aku sangat merasa perasaan nggak bisa dijelasin, tapi kayak rasanya kayak dipeluk gitu loh. Kayak di sana aku benar nggak bisa berhenti nangis. Semua beban aku tuh kayak disayang gitu. Kayak aku selama ini kosong tuh, terus aku kesana kayak kok rasanya kayak disayang ya di sini gitu. Kayak aku minta, dan aku jadi ada di sana tuh kan ada makamnya Nabi Muhammad ya Kak. Ya. Kita kan kesana. Aku juga kan yang namanya anak pertama kali kesana sotoy. Jadi emang di sana tuh ini banget Kak. Penuh gitu loh. Pasti. Dan jadi ada satu area gitu yang itu tuh antara, aku sampai lupa nih, maaf teman-teman ya aku lupa. Jadi area itu tuh kayak kalau dibilangnya itu adalah taman di surga gitu, antara mimbarnya Nabi Muhammad sama makamnya. Nah kalau misalnya kita doa di situ, insya Allah tuh mestinya didengar lah gitu. Nah jadi tapi untuk ke daerah itu tuh susah banget. Aku ini aja pas lagi ngantri kan ke situ. Jadi kita bisa ibadah, kita kan sholat di situ. Kita bisa, tapi bisa di pinggir-pinggirnya gitu. Tapi aku maunya di situ. Aku kayak minta sama Allah gitu, kayak agak sedikit nantangin, maaf ya Allah, kayak aku bilang, ya Allah, aku pengen melihat kehadiranmu di sini, menemani aku ibadah. Aku pengen sholat di situ, di titik itu. Wow. Pengen sholat di titik itu. Aku pas Kak, itu udah nggak mungkin Kak. Aku udah kayak, ini sudah nggak mungkin. Tapi aku lihat di situ ada space, aku nggak mungkin. Tiba-tiba jadi kan dia dijagain kan gitu. Yang satu ngejagain orang. Jadi ibu-ibu tuh semua kayak langsung mau nyerang gitu. Satu jaga ke sana, depan aku kosong. Ini aku merinding ceritanya. Aku kayak, ya Allah ini dibuka. Aku jalan tanpa hambatan. Aku ya udah, so aku sholat di situ tanpa ada diinjek-injek, tanpa apa. Aku kayak, ya Allah kau hadir, bener-bener ini aku minta gitu loh. Bener-bener aku di situ ngerasa, ya Allah aku minta ampun. Aku bukan maksud nantang, aku minta ampun. Ditunjukin Kak, bener-bener ditunjukin. Wow. Itu kayak terus aku diundang ke makam. Jadi kita tuh ada jadwalnya gitu untuk bisa sholat di situ di makam Nabi Muhammad itu. Harusnya cuma bisa sekali. Aku dapat kesempatan 2 kali Kak. Wow. Temen aku besoknya, Kak kamu mau? Iya aku mau banget ke situ lagi gitu kalau emang bisa. Terus tiba-tiba jadwalnya, jadi kita pakai tour yang beda. Jadwalnya tour aku misalnya kita berangkat jam 9 ke Mekah. Bisa Kak, tapi jam 5 pagi. Ayo gak apa-apa, bisa pas gitu loh Kak. Di sini berangkat jam 5, aku baru berangkat jam 9. Jadi aku situ lagi, jadi aku 2 kali ke situ. Dan kayak Allah, kesempatan ini tuh kayak orang untuk bisa ke situ aja Kak, belum tentu bisa. Betul. Jadi kayak ya ampun, aku spesial lah di matamu ya Allah. Ya. Tapi itu dia, maksudnya kadang-kadang kalau misalnya sangat spesial di mata Allah gitu ya. Tapi kenapa banyak kesulitan juga, maksudnya dari orang-orang yang kamu sayang banget itu harus pergi meninggalkan duluan gitu. Kalau aku ngelihatnya, kalau dulu mungkin masih marah gitu ya Kak. Kalau sekarang kayaknya memang aku yang sanggup deh melewati ini. Mungkin orang lain belum tentu sanggup gitu loh. Wow. Dan aku gak tahu kenapa, walaupun mungkin ibadahku juga masih bolong-bolong gitu ya, tapi aku berusaha yang terbaik lah, koneksi aku sama Allah. Aku ngerasa doa aku tuh lumayan cepet banget Kak didengarnya. Walaupun mungkin gak seperti apa yang aku inginkan, tapi aku ngerasa selalu didengar sama Allah. Aku ngerasa kayaknya ya Allah, mungkin Engkau ambil semua orang tersayangku, tapi Engkau langsung yang jaga aku gitu loh. Bener-bener aku ngerasanya dijaga banget sih Kak. Ya. Dan waktu Papa meninggal itu sempet banget, aku sebenarnya ceritanya agak kan aku baru, ya namanya anak baru, banyak uang, stripping gitu kan. Terus tiba-tiba Papa meninggal, aku udah punya semuanya. Ada fase dimana aku, jangan ditiru ya teman-teman, aku nggak mau menghadapi pain itu. Aku lebih baik aku minum alkohol setiap hari, karena sakit banget. Jadi kayak aku pengen mati rasa aja gitu. Sampai dulu abangku tuh sampai sempet nemu kayak sering gitu, dia kan misalnya kadang bersihin mobil aku, ngapain sih lu, ada ini, ada wine gitu di sini gitu. Dan itu beberapa kali gitu. Sempet ada masa itu sih. Karena pelarian. Dan aku nggak tahu mau kemana gitu, kayak akhirnya itu salah sih sebenarnya, tapi akhirnya aku bisa
bisa kembali. Aku sebenarnya nggak biasanya bisa kayak ya udah minum-minum gitu Kak. Momen ini tuh aku sebenarnya juga nggak yang minum-minum banget juga, cuma kayak lagi ada acara, ya udah cuma menghormati aja acara itu. Aku pulang, terus aku nabrak, hancur banget, tapi akunya nggak kenapa-kenapa sama sekali. Mulai dari situ aku kayak, oh aku diingetin sih ini. Mulai dari situ aku langsung berbalik, aku cari pertolongan yang lain. Akhirnya aku ketemu, aku ke psikolog segala macem, aku hipnoterapi segala macem, dan akhirnya aku bisa pelan-pelan melepaskan. Tapi lumayan, karena kan itu grievingnya delay ya. Aku lumayan lama, hampir setahun lah aku delay. Aku gak mau menghadapi itu gitu. Jadi pertama kali aku hadapin itu, aku sampai sama sekali gak mau di rumah sendirian, karena kan the memories were there gitu. Jadi sekali itu aku hadapin di rumah, gak ada orang, sendirian. Aku udah teriak-teriak, sakit banget. Sempet aku di rumah gak ada, aku teriak sampai gak kuat, sakit banget, gak mau kayak gini. Tapi habis itu alhamdulillah ya bisa terlewati sih Kak. Sekarang kalau misalnya ke rumah lama gimana? Terakhir kapan ke situ? Setelah itu aku keluarin semua, terus aku kan juga proses hipno terus, alhamdulillah sudah lebih lega sih, udah lebih mulai, oh ya udah aku memang harus menjalani hidup yang kayak gini ya udah lebih bisa. Thank you banget by the way, udah sharing itu real banget. Dan gue ngerasa ya emang sebagai manusia di tingkat kerapuhan kita, semua orang itu punya cara masing-masing, dan memang banyak yang kita nyari jalan keluar dengan sesuatu yang sifatnya sangat sementara gitu, bukan sesuatu yang sifatnya kekal. Jadi kita coba minum alkohol, kita coba party, kita coba benar-benar menenggelamkan diri kita dalam kerjaan. Yang penting gue pengen distract. Tapi rasa sakit itu cuman kita timbun, tetap masih ada gitu. Kita nggak pernah deal. Jadi thank you banget udah kasih tahu juga momen dimana Nita balik ke rumah lagi, dan itu benar-benar kayaknya momen dimana healing yang mungkin orang ngeliat nih kayak nggak kayak healing, tapi itu sebenarnya momen healing paling efektif sih. Dihadapin. Ya untuk benar-benar menghadapi sesuatu yang lu takutin banget. Gila, gue thank you for sharing that. Akhirnya bisa berdamai dan bilang bahwa ya Tuhan mengizinkan ini semua karena dia tahu gue bisa handle. Sampai di titik ya aku benar-benar menyadari aku nggak punya siapa-siapa lagi Kak. Mau kemana? Mau lari kemana lagi gitu. Allah kayak udah lo mau apa lagi? Mau kemana lagi? Gue tuh di sini loh gitu. Akhirnya ya aku mencoba memperbaiki ibadah aku, dan Allah ya udah ngasih jalan aku untuk kerjaan juga jadi lebih baik gitu. Dan mestinya masuk di industri film ini juga salah satu doa aku. Jadi mungkin dengan itu kayak project pertama aku waktu itu ada di OTT. Aku cerita tadi sama Kak Daniel. Itu aku tulis Kak, ya Allah aku spesifik, aku nulis gak tahu gimana caranya, ya Allah aku pengen banget dikasih exact platformnya yang aku mau. Wow. Dan itu bukunya masih ada. Gila. Dan aku ada buku juga, aku selalu nuliskan, misalnya aku ke psikolog dan dia ngasih tahu aku untuk journaling gitu. Ada, jadi aku nulis di bukunya tuh, yang pertama itu aku itu main film as a main character di platform itu. Gila. 2 beli rumah, 3 get married. Jadi yang 2 ini udah, yang terakhir aja belum. Amin. Tinggal 1 lagi nih. Tapi bener-bener runtutannya sama persis Kak. Dari abis aku syuting itu, terus aku beli rumah, tinggal ini nih. Allah yang tahu waktunya kapan. Kayak dulu aku sempat ada di dalam sebuah toxic relationship gitu. Kalau aku yang lihatnya pada saat itu mungkin emang itu aku kosong, aku ngerasa hidup aku lebih hangat, aku ngerasa aku punya keluarga, nggak cuma verbal abuse terus physical terus ya cheating juga. Jadi kayak komplit lah. Apapun itu aku dibatasi sih. Kayak misalnya aku suka ekskul dance, aku nggak boleh ekskul dance karena menurut dia itu seksi gitu. Tapi aku mengerti sama orang-orang yang di toxic relationship, ketika dia di posisi itu kadang nggak sadar Kak.